Hai Super Loveku, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Untuk tema kali ini adalah psikologi cinta. Ya, untuk psikologi cinta, aku akan mungkin membawakannya tiap weekend. Aku mencoba untuk konsisten ya, antara Sabtu atau Minggu. Jadi, untuk kalian di sini temanya adalah sesuai dengan request psikologi cintanya. Kenapa sering patah hati? Ya, kenapa sering patah hati? Kita akan lihat penyebab kalian. Mengapa kalian ini sering mendapatkan putus cinta atau patah hati? Tidak diperlakukan dengan baik, ditipu, dan lain-lain. Ya, kita akan lihat di sini. Satu, di sini ada kartu separation. Nah, kartu separation di sini kan perpisahan ya. Nah, kartu perpisahan di sini biasanya memang itu adalah sebuah takdir atau karma dari biasanya tanggal lahir ya, teman-teman. Kemudian memang ada karma masa lalu atau memang ada turunan orang tuanya juga suka pisah gitu loh. Orang tua kamu berpisah, kamu dari broken home. Ya. Yang kedua di sini kita lihat untuk kehidupan cinta kamu biasanya itu terlalu diatur oleh ayah ya. Jadi ayah biasanya yang mendominasi. Biasanya kamu tuh agak suka takut untuk mengenalkan pasangan pria kamu atau siapa, takut tidak disetujui oleh pihak orang tua atau ayah lebih tepatnya di sini. Ya, lebih ke orang tua tapi dominan ayah. Yang ketiga, di sini alasannya adalah apa? Aku melihatnya kamu sering dimanfaatkan atau kamu sering membantu seseorang. Ya, sering membantu seseorang. Dimana di sini kalau aku lihat jika kamu sering membantu seseorang, maka kamu banyak kerap dimanfaatkan. Kemudian kita ambil file terakhir di sini. Happiness ya, happiness dalam satu engagement atau komitmen. Kamu terhubung dengan orang-orang yang sudah menikah. Nah, ini ada 4 kartu. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Kira-kira kalian memilih yang mana? File 1, file 2, file 3, file 4. Silakan 10 detik dari sekarang. Oke, kita sudah masuk. Kalian sudah memilih. Kalau perlu ekstra waktu, kalian bisa di pause dulu. Sekarang kita masuk ke jawabannya dari sebuah masalahnya. Ikuti terus dan jangan lupa cek di deskripsi box. Aku sudah masukkan untuk timestamp ya, atau kalian bisa pilih di sana, pilih kartunya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3, atau kartu keempat ya. See you, bye-bye. Untuk kartu pertama yaitu separation ya. Di sini separation biasanya dikarenakan memang takdir. Takdir itu biasanya dari tanggal lahir juga bisa. Kalau kita jumlah memang ada beberapa orang di sini yang memang ditakdirkan dari keturunan ya. Garis orang tua juga bisa itu yang menghambat kalian menikah. Jadi kalau orang tuanya di sini yang bercerai, yang apa, biasanya akan nurun rata-rata begitu. Ya, kalau kamu punya beberapa saudara, pasti saudara kamu dan cerai, kalau nggak ke kamu. Nah, ini ya. Kita akan lihat bagaimana solusinya supaya kalian di sini juga mendapatkan kelegaan, kemudian nggak berkecil hati. Ini aku buka dulu kartunya, karena ini memang kartu perdana. Kita ambil ya, teman-teman. Di sini, ya, kita ada beberapa kartu yang kita inginkan. Oke.
Kita shuffle dulu kartunya. Bagaimanakah solusinya jika kalian memang ditakdirkan, ya, ditakdirkan dalam arti dari garis orang tua, garis tanggal lahir ini tidak bisa langgeng dalam satu hubungan atau hubungannya karena cinta kandas terus. Pasti kandas, ya. Di sini ada kartu Knight of Swords. Kemudian kita ambil lagi. Kita akan ambil 7 ya teman-teman. Oke, Nine of Pentacles. Kita akan gini aja lah, lebih cepat. Ya. Oke. Di sini ada solusinya ya. Nah, aku akan mencoba untuk menata. Ya, teman-teman, jadi begini, kalau aku lihat ya. Suatu ceritanya adalah seperti ini. Jika kamu memang sudah memiliki takdir bahwa kamu di sini sudah berapa kali menikah, kemudian berpisah dikarenakan memang takdir, ya, kamu udah menikah lebih dari sekali atau bahkan sering ganti-ganti pasangan. Intinya gini teman-teman, kamu tuh harus melihat lebih dalam kembali. Ada kartu Knight of Swords. Nah, Knight of Swords itu adalah kartu konfrontasi. Ya, kartu konfrontasi itu menginginkan kita untuk lebih aktif melihat dan menanyakan seluk-beluk orang yang kita sayang. Kartu The Fool. Jangan ketika kamu sudah ketemu seorang, kamu langsung di atas angin. Oh ya, yang penting aku punya status, yang penting ini, yang penting itu, yang penting aku punya pacar, aku nggak mau cerai-cerai kayak orang tuaku, nggak boleh kayak gitu ya. Di sini kartu The Fool menunjukkan bahwa kita ini nggak boleh terlalu gampang terlena, kita nggak boleh terlalu gampang untuk bisa teman-teman, masuk ke dalam kehidupan seseorang. Yang penting dia ada buat kita dan kita happy gitu aja, tanpa kita mengenal dia lebih jauh lagi. Sehingga mengakibatkan apa? Kamu di sini akan menjadi capek, ya. Ternyata setelah kamu ambil dan kamu terlalu gampang jatuh cinta, di sini kamu akan kecewa. Sebetulnya yang kamu butuhkan adalah ketika kamu sudah suka sama seseorang, jangan langsung terlena. Kenali dulu, ambil waktu santai. Untuk apa? Untuk mengenal dia lebih jauh. Jangan langsung terima, oke, kita jadian, kita pacaran, terus kamu punya ekspektasi terlalu tinggi. No. Atau jika kamu memang sudah terlanjur jadian, jangan berekspektasi untuk menikah dengan cepat. Karena di sini masih banyak ganjelan, masih banyak PR-nya. Ya, terutama apa? Yang kamu harus lihat. Kestabilan hidup dalam pekerjaan, bagaimana dia di sini menghidupi dirinya, satu. Yang kedua, gimana dia di sini berlaku dengan baik, dengan sopan ke sekelilingnya. Bagaimana di sini orangnya itu menjaga privacy. Karena gini, ngerinya adalah kalau kamu macam-macam, ya salah pilih orang, ketika kamu berbuat jelek dan tidak sesuai dengan ekspektasi dia bisa ngumbar kejelekan kamu kemana-mana. Itu yang bahaya, ya. Lihat dari personalitinya, apakah dia ini orangnya tertutup atau terbuka. Ya,
tertutup atau terbuka. Kemudian kamu lihat apakah dia di sini sudah enjoy dengan hidupnya. Misalnya dia punya usaha bisnis apapun, apakah dia di sini tidak pusing dalam masalah kehidupannya, misalnya masalah hutang banyak atau apa. Kamu harus cek juga kondisi finansialnya dia dalam, bukan materi ya, tapi dalam hal pekerjaan, apakah stabil, apakah di sini dia orang yang menghasilkan untuk diri sendiri, apakah dia di sini orangnya let it flow apa gimana, itu kamu harus tahu. Ya. Kemudian di sini dipastikan orang yang benar-benar sayang sama kamu harus hormat sama orang tua dan ibadahnya juga diterapkan sama orang tuanya ke dia. Bagaimana kamu melihat kondisi orang tuanya dia berkomunikasi dengan calon pacar kamu atau calon suami kamu. Ya. Ini adalah basic ya. Ini adalah sesuatu yang biasanya kalau kamu broken home, kalau kamu di sini orang tuanya bercerai, broken home dan lain-lain, itu pasti akan mempengaruhi efek dari mental kita. Apalagi kalau kamu di sini punya orang tua yang udah ninggal kamu dari kecil atau apa, itu kamu akan mencari sebuah sosok sebagai pengganti orang tua kamu. Pastikan dia bisa memanjakan kamu secara lahir batin. Pastikan kondisi finansialnya bagus. Pastikan juga dia ibadahnya bagus. Dia adalah orang yang setia, ya. Dia nggak lihat kemana-mana. Dia cocok sama kamu luar dalam ngobrol. Jangan berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan juga, ya. Kamu harus cari seseorang yang single, independent, yang dia bisa dilepas di hutan belantara ibaratnya. Kamu harus cari orang-orang yang mandiri. Ya, orang-orang yang mandiri di sini. Yang atau misalnya dia adalah anak tunggal, ya, dia dibahagiakan sama orang tuanya. Di sini ada Virgo, ya. Ada energi Virgo yang kuat, ada energi Taurus yang secara finansial juga seimbang, wise, wisdom, ya. Kemudian di sini ada energi Six of Rods atau Six of Wands, itu lebih masuk ke Leo. Kamu dapat sinergi yang seperti itu, ya. Kamu sinergi dengan zodiak yang sepertinya ya itu harus kayak apa ya, ada actionnya, tetapi dia leader juga. Jadi dia bisa memantau kamu, dia bisa menyayangi kamu, cari yang lebih tua. Ada kartu Four of Swords di sini. Ini mengindikasikan bisa masuk ke Libra, ya, ke zodiak Libra. Jadi dia sebelum memutuskan sesuatu, sebelum dia berbuat bodoh, dia mikir-mikir dulu. Ini adalah orang sosok yang perlu kamu cari. Paham ya di sini. Dan ada kartu Six of Rods dan juga ada kartu The World. Artinya apa? Orang ini bisa melihat kamu, mengajak kamu ke satu hubungan yang lebih komitmental. Sehingga apa? Adanya penyatuan di sini. Ada kartu The World, ada kartu accomplishment, penyatuan, di mana jika kamu sudah menemukan pasangan kamu yang ini, maka kamu akan banyak belajar dari dia. Ini adalah tipsnya, ya. Jika kamu suka sama seseorang, hindari bucin, hindari apapun. Kamu harus cari yang benar-benar pelan-pelan. Gak bisa buru-buru. Ada orang yang suka kamu tampung, kamu pacarin. Kamu gak tahu dia gimana. Ini, ya. Kalau kamu yang punya garis turunan orang tua bercerai, atau garis turunan memang tanggal kamu jelek, kamu bisa cek ke orang numerologi. Apakah kamu punya kendala perkawinan? Karena pada tanggal-tanggal tertentu itu juga masukkan garis takdir bahwa memang kamu pasti bermasalah dalam perkawinan. Pasti akan ada cerainya atau berkali-kali menikah. Itu bukan salah dari kamu, tapi kamu yang kurang pandai dan kurang lihai untuk memilih calon jodoh untuk kamu. Oke ya, kita cek ke sini. Ada kartu Secrets. Ada kartu Balance. Dua kartu ini mengafirmasi bahwa pelan-pelan untuk memutuskan sesuatu, dipikirin matang-matang. Tanya opini ke orang ke-1, ke-2, ke-3.
jangan buru-buru kuncinya, ya. Jadi di sini adalah solusi dari masalah kamu, dan aku harap di sini kalian sangat sangat antusias, dan kalian di sini juga harus menerapkan kepada kehidupan kalian. Kalau dia tidak dalam kriteria ini, sudah tinggalkan. Oke. Kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Terima kasih sudah watching. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Bye-bye. Hai buat kamu yang milih pile nomor 2. Di sini ada kartu The King. Kartu The King adalah dimana ya orang tua dari pasangan itu tidak mengizinkan atau susah banget meminta restu dari orang tua. Ketika kamu sudah cocok, sudah suka sama semuanya, tapi mungkin ada salah satu penghalang, yaitu dari orang tuanya. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana cara kalian bisa handle, ya. Apakah dipertahankan atau diselesaikan. Biasanya kalau seperti ini tuh ada perbedaan prinsip, ya. Mungkin bisa, kalau agama aku nggak bahas di sini, tapi lebih ke perbedaan prinsip. Mungkin selera orang tua kan maunya anak dengan yang gimana, dijodohin atau gimana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartu The Devil. Ini kartu bahaya ya, teman-teman. Jadi biasanya kondisinya adalah dimana di sini kamu sudah banyak berharap, ya. Kamu sudah berharap banyak. Kamu sudah mencoba untuk aku ngelihatnya ya, yang harus kalian lakukan lah, gitu aja lah ya, biar lebih enak. Di sini pastikan dulu ya, dari pertama kali pertemuan, apakah orang tuanya ini ada interest atau melihat kamu, cara orang tua melihat kamu, apa dia ngeliatin kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, atau dia lihat kamu tuh dengan tatapan yang dari atas ke bawah ke atas, terus senyumnya sinis, terutama dari bapaknya apakah terlalu congkak untuk melihat ini gitu, terus dia mukanya agak di kayak diangkat gitu ya, itu menunjukkan keangkuhan. Oke, nah orang-orang tua seperti ini adalah biasa dia orang tua yang kolot. Dia merasa memandang bahwa kamu tuh tidak sembabat atau tidak sejajar dengan pasangan kamu. Oke, apalagi kalau pasangan kamu di sini bukan tipe-tipe orang yang bisa meyakinkan orang tuanya untuk bilang kamu tuh yang baik-baik gitu. Biasanya orang tua seperti itu, dia tuh punya harapan begitu tinggi gitu. Kamu boleh ngorek-ngorek sama pacar kamu atau sama adiknya pacar kamu atau siapa, kira-kira bapak tuh sukanya sama calon mantu yang kayak apa, atau ibu suka calon mantu yang kayak apa. Oh, sukanya begini gitu ya. Oke. Jika kamu sudah mencoba untuk melakukan semuanya, memang benar di sini harus ada rayu-merayu. Di sini kamu harus ada pembuktian yang pasti bahwa masa depan kamu, ketika dia melepaskan kamu dengan melepaskan anaknya dengan kamu, sudah memiliki masa depan yang baik. Hal itu perlu ada namanya rayu-merayu ya, teman-teman. Rayu-merayu. Kita di sini bukan bicara masalah kita manipulatif. Kita harus manipulatif dengan orang tua seperti ini, orang tua yang kolot, orang tua yang sombong atau yang gimana. Gitu. Ada kartu 7 of Cups ya. Kemudian ini solusi terberatnya ya. Aku bilang, kalau seandainya kalian sudah berupaya sekuat mungkin mencoba untuk merangkul dalam jangka panjang, ya, mencoba merangkul dalam jangka panjang di sini, dan
kalian di sini mencoba dalam berbagai cara, aku tidak sarankan lebih dari 6 bulan. Ya, saranku tidak lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena itu sudah adalah jangka waktu maksimal untuk kamu menjalani hubungan apabila orang tuanya tidak setuju. Jangan buat itu makin panjang. Apalagi kalau di sini tidak ada perjuangan dari pasangan kamu. Ngomong kayak ke orang tuanya gimana, ya. Jadi saran aku di sini, kamu mencoba merangkul dulu, nggak cuman ke orang tuanya, tapi coba rangkul untuk ke semua keluarganya. Biarkan dapat dulu. Atau kalau misalnya kamu datang, ketemu, salim tangan, cium tangannya orang tuanya dia, Bapak, Ibu, maaf ya, gini-gini. Kalau misalnya saya ada apa, tolong diberitahu. Jadi ada komunikasi dua arah di sini. Jadi nggak cuman kamu takut, kamu ngomong sama pacar kamu yang nggak bisa notabene ngapa-ngapain. Apakah saya diperbolehkan? Kalau misalnya memang saya kan sangat keberatan karena ini. Kalau apakah bisa dikasih kesempatan Pak saya untuk membuktikan? Apa gimana? Even kamu cewek cowok atau kamu gengsi, kamu nggak usah lanjutin. Kamu kasih waktu 6 bulan sama diri kamu untuk membuktikan. Oke? 6 bulan kamu serius. Tetapi apabila dalam 6 bulan di sini memang tidak diberikan lampu hijau atau tanda-tanda mereka suka sama kamu, saatnya itu menjadi urusan semesta. Ya, aku tidak pernah suka kalau seseorang mengejar cinta sampai sedih-sedih banget begitu, hanya karena orang tuanya nggak suka sama kamu. Di sini hal yang paling terberat adalah kamu tetap nekat dengan sakit hati kamu, atau kamu sudah selesai dengan urusan-urusan cinta kamu pribadi diurusin sama orang-orang yang sebetulnya tidak begitu kompeten. Kenapa? Aku bilang ada tidak baiknya di sini. Ketika kamu sudah jadi sama orang ini, ketika kamu ada masalah, ketika kamu sudah menikah, sudah dalam ikatan, kamu lihat orang yang paling pertama disalahkan kalau anaknya dia kenapa-kenapa adalah kamu. Anaknya misalnya, maaf nih, misalnya sakit, misalnya kena musibah atau apa. Orang yang pertama kali tidak membantu dan orang pertama kali menyalahkan adalah kamu. Kenapa? Karena dasarnya nggak suka sama kamu dan mengharapkan hubungan kalian itu memang nggak baik-baik saja. Ingat ya, hubungan tanpa restu dari yang punya anak itu nggak akan membawa kebahagiaan, kecuali kalau kamu di sini finansialnya sudah banyak, kamu bisa ajak anaknya ke luar negeri, ajak dia ke luar negeri, mungkin baru seneng. Tapi kalau misalnya enggak dan tetap nggak suka, entah kenapa, kadang-kadang orang tua itu pakai feeling ya, nggak suka ya karena nggak suka aja. Kita nggak bisa mempersalahkan orang tua dan kita nggak boleh nggak hormat sama orang tua. Tapi di sini hal yang paling buat aku concern adalah ketika kamu sudah berusaha baik sama keluarga mereka, sama sekali nggak dihargain. Ketika kamu lagi jatuh, kamu lagi sedih, kamu lagi apa, kamu nggak dibantu. Yang bantu orang tua kamu sendiri. Kalau orang tua kamu sendiri yang bantu, mertua kamu ngapain? Pasti akan muncul ketidaksenangan, kecurigaan. Pasti orang tua kamu juga nggak akan rela, udah selesain aja. Oke? Jadi sebelum ini terlanjur, sebelum ini menjadi masalah seumur hidup dan kamu terjebak dalam ini, stop dan sudahi secinta-cintanya kamu sama cowok ini. Kalau cowok ini tidak bisa memberikan stand up, tidak bisa membela kamu, tidak bisa memberikan masukan ke orang tuanya untuk bersikap lebih lembut kepada kamu, tinggalin. Karena dia nggak ada usahanya. Gimana dia memperjuangkan kamu? Solusinya ini. Dan aku kejam dalam hal ini. Alhamdulillah sih selama pacaran nggak ada yang nggak suka sama aku. Cuman kadang-kadang aku ketemu sama orang tua matre, memanfaatkan. Itu gue tinggalin juga. Jadi jangan sampai kalian juga jadi BODO karena cinta. Oke? Happiness
sunflower. Oke. Happiness dan sunflower di sini. Coba deh berpikir jernih. Berpikir sesuatu itu yang benar-benar ada arahnya. Ya. Udah sun ketemu sun, sunflower and sun, the happiness, pencerahan. Kamu boleh cinta sama seseorang. Tapi ingat, cinta itu nggak cuma dua pihak. Kalau kamu mau serius, kamu harus terima keluarganya seperti apa yang bakal menjadi keluarga kamu. Oke. Di sini kalau kamu memiliki calon mertua yang tidak sayang, tidak senang sama kamu, sebaiknya tinggalin. Karena itu akan menjadi momok. Sekalipun kalian sudah punya anak ya, tetap kamu yang nggak disuka, dia akan ambil cucunya. Ini happiness dan sunflower. Jangan berpikir BODO hanya karena cinta. Kalau si cowok ini tidak memperjuangkan kamu, tidak sayang, mempertahankan kamu, malah lebih milih ke orang tuanya, segera tinggalkan. Karena aku bisa jamin 1000 tahun bersama pun akan jadi neraka buat kamu. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu akan cari orang lain. Ngapain? Daripada itu terjadi, ngotor-ngotorin kurikulum vitae hidupmu, sebaiknya tinggalkan. Oke, kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Jangan lupa di like, share, subscribe. Semoga ini menjadi inspiratif. Bukan aku ngajarin kamu jelek, tapi kamu harus tegas. See you when I see you. I love you. Bye-bye. Yang ketiga, apa kabar kalian semua? Untuk kamu yang pilih file ketiga adalah asas manfaat, atau kamu di sini masuk ke dalam satu zona di mana seseorang atau dia memanfaatkan kamu padahal kamu tuh cinta banget sama dia. Ya, memanfaatkan dari segi materi. Karena dia melihat kamu secara materi, dia butuh bantuan kamu. Apa yang kamu harus lakukan? Apakah bisa menyadarkan dia? Apakah bisa mempertahankan dia? Kita akan lihat di sini ya. Kita akan ambil 7 kartu. Ada The Emperor, Knight of Pentacles. Oke, Knight of Pentacles, The Emperor. Oke. 2 3 4 5 6 7 8 ekstra. Oke. Aku nggak akan buang untuk kartunya ya, karena ada kartu ekstra di situ, maka itu adalah petunjuk dari semesta. Di sini ya, aku melihat ada Six of Pentacles, Two of Pentacles. Ini nyambung banget dengan masalah uang gitu. Ada Knight of Pentacles, Emperor ya, Pentacles. Wow, ini benar-benar satu pertanda di mana ketika kamu dimanfaatkan dan lain-lain ya. Aku melihat di sini, jika kamu cinta karena bucin, karena kamu dimanfaatkan, karena kamu nggak mau kehilangan dia, sampai kamu mengikat dia dengan barang-barang atau benda-benda ya, barang-barang atau benda-benda yang kamu keluarkan, yang dimana kamu pacaran sama orang ini, ternyata rekening kamu yang tadinya 10 juta tinggal 75.000 misalnya. That's stupid. Itu bodoh. Di sini ada kartu Knight of Pentacles, ada kartu The Emperor. Intinya apa? Kamu harus lebih menghargai apa yang sudah kamu gapai, apa yang sudah kamu punya. Kenapa? The Emperor menunjukkan bahwa kita di sini kita yang punya kuasa. Kita yang punya kuasa, kita nggak dikuasakan sama siapapun. Emperor itu menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi daripada dia. Dia minta bantuan kamu, otomatis kamu, you are the boss. Kamu bosnya. Kamu bosnya, bukan siapa-siapa. Kamu yang mengendalikan dia. Oke. Di sini rata-ratanya adalah ketika orang bucin, dia tahu kamu di sini adalah posisi kuat, dia posisi lemah. Tapi karena dia pintar, posisi itu jadi terbalik. Kamu jadi posisi yang lemah, dia yang kuat, padahal kamu yang punya sumber daya. Itu yang bodoh siapa? Yang paling bagus adalah you are the emperor. Kamu ada the emperor, kamu adalah orang yang memiliki
kapan sumber itu harus kamu keluarkan dan kapan kamu harus stop. Gimana bisa jadi raja tega? Kamu mulai kabarkan ke dia bahwa mencari uang itu tidak segampang kamu membalikkan tangan. Ya, kalau kamu mau mendapatkan uang di sini, kamu harus bekerja. Kenapa? Dengan kamu bekerja, kamu jadi tahu mana uang yang harus kamu simpan, mana uang yang kamu harus salurkan, mana keinginan, mana kebutuhan. Ada kartu Six of Pentacles adalah aku berbagi sama kamu, itu base pertimbangan aku, dan aku tidak bisa semuanya memberikan kamu apa yang kamu mau. Ini aku melihatnya barang-barang mahal atau apapun yang kamu belikan buat dia tidak menjamin rasa cinta, teman-teman. Tapi aku tuh punya uang, Kak. Aku bingung nyumbangin kemana. Kenapa kamu nggak nyumbangin untuk dirimu sendiri atau untuk orang terkasih kamu? Ya dia orang terkasih kamu, tapi dia punya perasaan terkasih itu nggak? You are not alone in this world. Kamu nggak orang sendirian yang di dunia ini. Kamu masih punya, misalnya kamu punya anak, misalnya kamu punya teman, punya saudara, kamu nyumbang ke panti asuhan itu lebih baik. Ya, don't waste your time sama orang-orang yang seperti ini. Jangan habiskan waktumu dengan orang-orang yang memanfaatkan kamu sampai kamu nanti kalau udah nggak ada uang, aku seret. Ini akan menjadi sebuah momok dan beban kamu. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Either dia meninggalkan kamu, atau kamu di sini yang akan gali lubang tutup lubang. Kamu mulai pinjam-pinjaman online, kamu mungkin jual-jualin barang kamu mungkin bisa menjadi seseorang yang naif ya, bucin, buta karena cinta, dikarenakan kamu tidak menyadari bahwa dia ini meretin kamu. Ingat, dia cinta dengan uang kamu dan dia nggak cinta sama kamu. Apakah dia bisa setia sama kamu dengan kamu ngikat dia? Nggak akan bisa. Ini berlaku buat mbak-mbak atau mas-mas yang bekerja di luar negeri juga ya. Jangan bucin sama seseorang yang kenal di sosial media, yang kenal di mana, and then kirim-kirim uang. Ya. Punya atau orang yang biasanya transaksi dolar, and then you send to someone in middle nowhere, stop. Dia nggak akan datang sama kamu. Apakah dia cinta sama kamu? Kalau dalam ini, apakah akan ada pertemuan? No, nggak akan ada pertemuan. Kenapa kamu nggak beliin dia tiket untuk ketemu sama kamu aja langsung, daripada kasih dia duit? Berani nggak dia datang? Tes dulu sama orang-orang yang kenal di sosial media, and then you give the money tanpa kamu kenal, tanpa kamu video call 1 jam 2 jam, ngelihat dia in real bener apa enggak. Bukan cuman aku nggak punya video, aku nggak punya kamera dikarenakan kameraku rusak. Come on, this is 2021. Kamu kirim dia duit berjuta-juta dan dia nggak bisa beli kamera. Come on, apa dia kerja di mana? Satelit, astrolog, kerja di langit. Pakai satelit juga bisa pakai video loh. Ini bukan zaman Nokia, teman-teman. Ini zaman iPhone, Android. Nggak ada itu, ya. Jadi nggak usah namanya kita bodoh karena cinta, kenal someone middle out of nowhere, di tengah gurun, yang nggak ada telepon. Come on, dia udah canggih dalam berinternet loh. Masa nggak bisa beli handphone 1 juta aja ada kameranya, please. Sudah berapa uang yang sudah kamu keluarkan buat dia hanya untuk dia bisa beli kamera itu? Misal dia minta kamu $3.000 gitu, masa beli iPhone aja nggak bisa yang harganya cuma berapa? Ya kan, gitu. So jangan pernah memberikan sesuatu yang tidak pasti,
kamu merasa dijebak, dimanfaatkan di sini, seseorang yang middle out of nowhere, kamu terlalu banyak memberi bantuan, stop. Karena kenapa? Ketika kamu memberikan suatu bantuan, kamu sama aja menyengsarakan hidup kamu. Bukan begini caranya untuk mendapatkan cinta, teman-teman. Bukan gini cara yang mendapatkan cinta. Cinta itu tidak bisa dibeli. Cinta itu kebahagiaan alami. Dan uang di sini itu hanya kebahagiaan sementara. Jadi dia cinta sama kamu ya karena sementara aja. Kalau uang kamu sudah tidak ada, atau kamu disinyalir mbak-mbak yang sudah tidak punya uang karena kamu sudah mungkin tidak ada sumber lagi, maka dia akan cari orang lain. Ya, ini harus melek mata kita. Nih, tips buat kamu yang online, yang pacaran online. Ayo video call dulu. Jelek nggak jelek muka kamu, video call dulu. Jangan begitulah. Atau sayang ini aku video call, tapi cuma 5 menit, 10 menit. Itu rekaman. Sekarang zaman udah canggih. Dia bisa kasih kamu muka siapapun. Ngomong setengah jam sama dia atau 15 menit. Dan dia harus jawab, mulutnya harus sama. Ya. Capture, rekam. Kamu tahu kan bedaan video call bener sama video callan. Jangan bilang nggak tahu deh. Please. Ada growth, ada sunrise. Ini adalah satu pertumbuhan, ya. Ada growth, itu perkembangan otak sebetulnya. Jadi aku harap otak kamu tercerahkan di sini. Kenapa aku bilang otak? Karena kalau aku bilang pikiran, kamu nggak nyambung atau kamu denial. Karena kamu di sini sudah merasa rugi. Yang perlu kamu kembangkan, banyak minum vitamin C, B, E. Jadi lebih banyak belajar, lebih banyak buka apa itu scammer, lebih buka apa itu namanya dimanfaatkan. Biar lebih tahu, oh ya aku ini korban pemanfaatan loh. Ya, karena kenapa? Kamu akan bawa beban ini seumur hidup kamu kalau kamu nggak lepas. Cobalah mulai berpikir baik, tercerahkan. Jika namanya cinta tidak melibatkan uang 1 perak pun, kecuali kamu sudah menikah. Kalau dia sampai dalam pacaran terlalu banyak meminta uang sama kamu, intinya dia butuh kamu, bukan ingin kamu. Oke, teman-teman. Ini adalah pembacaan paling sadis untuk file nomor 3 karena aku nggak suka dimanfaatin. Oke, jangan lupa di like, share, subscribe. Semoga manfaat ini berguna dan kita masuk ke file selanjutnya. Bye-bye. Hai, apa kabar kalian semua? Ini adalah file terakhir, adalah happiness atau adalah complete atau adalah orang yang sudah berkomitmen. Kita akan lihat dulu ya, bagaimana caranya kamu bisa lepas dari orang berkomitmen. Intinya kamu adalah diposisikan. Bukan kamu orang ketiga. Mungkin kamu ada yang sudah tahu dia menikah dan kamu menikah segi-segi ya, atau bahkan kamu diposisikan menjadi orang ketiga. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Untuk lepas, at least lepas dulu. Kita akan ambil 7 kartu. 1 2 3 4 5 6 7 wow 9. Kartunya teman-teman ada 9 ya. Kita susun dulu di sini puzzle-puzzlenya. Okay. The Tower, 7 of Roads, 10 of Swords. Teman-teman, sini ya. Aku akan bilang sama kamu. Kamu tahu kan, dalam hubungan cinta segitiga itu segalanya serba tidak pasti. Segalanya pasti akan ada stuck.
Jangan dibilang orang ini tidak cinta sama kamu. Orang ini cinta sama kamu. Orang ini sayang sama kamu. Ya, orang ini sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tetapi di sini yang bisa dia lakukan hanyalah terdiam dan tidak bisa berlaku apa-apa. Karena bagaimanapun yang sudah solid, yang sudah terjadi, yang sudah dalam ikatan pernikahan adalah dengan pasangan. Ya. Dia di sini sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi tidak bisa berbuat apapun dan bahkan cenderung mendiamkan posisi kamu. Ini akan mengakibatkan apa? Kamu sendiri itu akan sedih. Di sini akan terlalu banyak namanya tekanan-tekanan. Di antara kalian berdua, tensnya juga makin menegang ya. Ada mulai kekhawatiran, kesedihan, aku ingin meninggalkan dan lain-lain. Dan ini energinya akan selalu kembali. Kenapa? Kalian ketika udah ingin pergi ya, dan ini ada kesedihan kalian ingin pergi, dan ini akan selalu menjadi keraguan buat kalian. Kenapa? Karena di sini kalian masih ada rasa cinta dan secara spiritual aku melihatnya ada kesedihan di sini. Ya. Kalian berharap bahwa hubungan ini itu bisa berjalan dengan baik. Sesuatu hubungan yang misterius, sesuatu hubungan yang tertutup, tapi kalian ingin ada penerangan di sini. Aku melihat kalian di sini memang ada dalam hubungan spiritual yang dalam sekali. Dan aku melihatnya bukan hanya dari kamu. Kalau dibilang masalah ketulusan cinta, masalah keinginan untuk bersama itu ada dari kedua belah pihak. Tapi di sini memang dihalangi oleh sang ratu atau sang pangeran atau sang raja di sini yang sudah melengkapi hatinya duluan, sehingga kalau masalah perasaan itu bisa cukup diketahui. Ini kalau saran aku sayang dan cinta sama kamu. Oh iya, aku cukup mengetahuinya dan aku terima kasih banyak loh udah sayang dan cinta sama aku. Iya, tapi aku ingin sama kamu. Ya, aku juga ingin sama kamu, tapi aku nggak bisa sama kamu. Itu adalah jawaban yang harus kamu katakan sama dia. Aku akan sama kamu secara mungkin batin. Kalau misalnya memang kamu butuh bantuan aku secara non-material, mungkin aku akan bisa membantu kamu. Tapi di sini semakin aku dekat sama kamu, entah kenapa, jika aku tidak memberikan namanya batasan-batasan, aku akan sakit dan aku akan jatuh. Apakah kamu di sini memperhatikan kesehatan mental aku juga? Karena kalau aku di sini sendiri, sorry ya teman-teman, anakku lagi nangis. Tunggu ya. Oke. Ada kartu Ten of Swords, ada kartu Seven of Swords. Artinya adalah ketika kamu sudah tahu semuanya pada akhirnya seperti apa, cobalah untuk mulai melek dan tidak usah mencari pembenaran atas satu alasannya. Kita tidak boleh memberikan pembenaran, iya aku cinta sama kamu, tapi aku sudah punya pasangan. Jangan kasih pembenaran di situ. Salah tetap salah. Kamu yang menjalani salah, lebih salah lagi. Oke? Yang bisa kamu lakukan adalah mulai untuk surrender atau menyerah di sini. Menyerah dalam arti, aku bilang dari kemarin kan, aku sudah banyak bahas di Instagramku. Aku menyerah itu bukan berarti kalah, teman-teman. Tapi menyerah dalam arti sebenar-benarnya menyerah karena sudah lelah. Karena hubungan ini adalah sesuatu hubungan yang lebih misterius lagi daripada hidup kamu. Kamu bisa reveal misterinya di hidup kamu. Kedepannya aku punya target, itu masih misteri. Tapi you can achieve it kalau kamu bekerja keras. Nah kalau ini, kamu udah bekerja keras pun, kamu sudah berusaha mati-matian, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi semesta tetap memberikan misterinya. Di mana kuncinya? Kuncinya ada di dia dong. Kamu cinta sama aku, kamu sayang sama aku, tapi kamu tidak bisa memilih aku, ya sama aja kamu adalah fans aku. Jadi jangan salah kalau aku memperlakukan kamu sebagai fans aku. Aku tidak akan menolak kamu. Jangan main blok-blokan, karena kalau blok-blokan itu menunjukkan sesuatu yang tidak dewasa. Dan aku sangat gak suka sama orang-orang yang suka kayak ngeblok ya, terus udah itu di unblock lagi, itu pasti akan ku unfriend seumur hidup gitu.
Dan kalau misalnya aku ini ngeblok, berarti kalau aku ya, sistemku, kalau aku udah ngeblok banget, berarti aku udah males sama orangnya. Jadi ke depan pun ngomong sama dia nggak berguna, no excuse gitu ya. Contoh-contoh kayak klien-klien aku yang kemarin, yang dulu banget ya, yang waktu aku masih suka marah-marah, yang aku ngepost dia tiba-tiba kemarahan, itu aku blok karena tidak profesional menurut aku. Belum bayar udah marah-marah, kan aneh gitu. Kita konsultasi berbayar, belum bayar udah marah-marah, that's weird. Dan aku langsung blok karena memberikan vibe negatif sama hidup kita gitu ya, kelangsungan, kelancaran karir dan apapun. Dan ini teman-teman, kalau aku lihat di sini, kamu nggak ada beda-bedanya kok dengan kejadian aku ya. Cukup dengan cara mendiamkan, membatasi, memberi jarak. Kalian sudah tahu sesuatu ini, manajemen yang tidak bagus itu tetap akan dihajar petir sama semesta. Kamu sudah punya bangunan yang di sini fondasinya mungkin sudah tidak pernah kamu perbarui. Sama dengan hubungan kamu dengan orang ketiga. Fondasinya itu nggak kuat. Kalian main langsung ke sini, bawahnya kopong. Jadinya bisa aja ketika kalian sudah sampai di atas, Tuhan tidak memberi restu. Kenapa? Karena kamu jalanin semuanya itu dengan cara yang tidak baik. Jika sesuatu jalan yang tidak baik, tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Kebahagiaan pun yang didapatkan hanya sementara. Buat kamu yang sudah memilih orang ketiga atau mendedikasikan diri kamu menjadi orang ketiga, mulai sekarang melek-meleklah. Ini udah tahun 2022, apakah dia bisa memberikan kepastian sama kamu? Apalagi kalau sudah hubungannya udah 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun kemana aja kamu gak cari pasangan lain? Atau at least 7 tahun itu kamu bisa membuat untuk memperbaiki diri kamu. Sering-seringlah berkata tidak. Apalagi di sini jika kamu sudah janda atau duda, yang kamu sangat butuh kasih sayang itu adalah mangsa-mangsa dari para pria atau wanita yang mereka sendiri tidak bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Alasan orang selingkuh adalah kalau nggak gatel ya pasti karena tidak bahagia dengan pernikahan yang didapatkan, ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi apakah dia mau melepaskan orang ini? Nih jawabannya. Ntar dulu ya, belum tentu ya. Kita lihat ke depan ya. Kalau buat aku itu bullshit. Nggak ada masa depan. Kalau kamu suka sama seseorang, contoh begini. Nggak usah bilang sama orang deh, bilang sama barang. Barang itu limited edition. Harganya misalnya dia nggak akan keluar lagi seumur hidup, dan itu hanya ada 1 hari di diskon dari 25 juta jadi 3 juta. Segila apa kamu? Kamu akan berusaha untuk pinjam uang atau pakai cicilan untuk dapat barang itu, rebutan dengan yang lain. Itu kan? Kita nggak umpamakan kamu barang, tapi cinta itu barang. Kalau memang kamu suka dan dia cinta sama kamu, maka dia sudah ada perjuangan. Minimal at least selesaikan dulu dengan pasangannya. Karena sesuatu yang berjalur-jalur itu tidak akan memberikan kebahagiaan, baik secara batin. Batin itu hanya sesaat. Ketika dia sudah kembali sama pasangannya, apalagi di malam hari, pasti uring-uringan. Dia ngapain ya sama pasangannya ya? Dia ini gak ya sama pasangannya? Ingat pesan aku, jangan pernah jadi orang ketiga kalau masih kepo dia sama pasangannya, karena kamu yang akan gila. Paham di sini ya? Atau jangan pernah jadi orang ketiga kalau kamu pasti ada rasa cinta. Kamu cinta sama dia tapi netralisir cintanya. Mendingan jadi sahabat TTM. TTM lebih enak. Itu aja. Supaya kamu gak kena karma yang lebih besar. Kita akan ambil 2 oracle di sini sebagai penutup, teman-teman. Wow. Hubungan orang ketiga itu sebetulnya bisa dibawa baik, tergantung perspektif kamu. Di sini ada banyak pelajaran. Kamu akan mendapatkan seseorang yang full support sama kamu, ya. Full support sama kamu, cinta sama kamu, sayang sama kamu, memberikan kamu namanya kestabilan dalam hidup, bukan dalam pernikahan atau fisik tertentu. Bukan dalam penyatuan. Penyatuan itu bonus. Tetapi kalau kamu di sini
bisa membijaki hubungan orang ketiga dengan baik, misalnya tanpa terlalu cinta, tanpa terlalu kepo sama hubungan rumah tangganya. Kamu di sini bisa membawa sinergi, pelajaran. Ada pelajaran di sini bahwa kalian saling menguatkan di era-era pandemi yang fana ini. Kamu akan mendapatkan sumber semangat bekerja, kamu akan mendapatkan sumber semangat kreatif, dia pun begitu. Jadi bukan dalam aspek cintanya orang ketiga. Kita berhubungan dengan orang lain itu untuk saling menguatkan. Sama dengan hubungan orang ketiga, jangan dibawa ribet. Apalagi kalau kamu sudah punya pasangan, fokus sama pasanganmu sendiri dulu. Dia mah sebagai bonus, tambahan perasaan doang. Ini saran aku. Aku bisa ngomong gini karena aku sudah melakukannya. Aku gak mungkin memberikan kalian tips tanpa aku praktek terlebih dahulu. Kalau aku bisa, kenapa kalian gak bisa? Oke? See you when I see you. I love you. Jangan lupa di like, share, subscribe, komen. Dadah!